Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah nak ya. Amin. Nah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan produksi listrik. Ini adalah materi dari tema globalisasi, subtema globalisasi di sekitarku. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang kalian dengar dan juga kalian baca. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Serta yang ketiga, diharapkan nanti anak-anak dapat mendeskripsikan bagaimana proses produksi listrik sampai ke konsumen. Oke anak-anak, kita belajar dulu tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sesuatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari teks eksplanasi ini anak-anak bisa lihat dan membaca di buku tematik kelas 6 tema globalisasi pada halaman 5 dan 7. Oke, kita belajar dulu tentang bagaimana sih struktur dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama, teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum atau biasanya kita sebut dengan pembukaan. Kemudian yang kedua, terdiri dari deret penjelas atau bisa disebut juga dengan isi atau disebut juga dengan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, terdiri dari penutup yaitu atau kita sebut sebagai kesimpulan. Kita belajar tentang pernyataan umum atau pembukaan. Apa saja sih yang terdapat pada pernyataan umum atau pembukaan pada teks tersebut? Yaitu berisi tentang informasi singkat tentang hal yang akan kita bicarakan. Kemudian pada deret penjelas atau isi itu berisi tentang urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi ataupun sebab dan akibat pada peristiwa itu. Sedangkan penutup atau kesimpulan itu merupakan pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan, Bu Anis mempunyai bacaan yang terdiri dari berapa paragraf ini? Iya, bagus. Ini ada 4 paragraf. Pada bacaan dampak globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari, kita baca bersama nak ya. Globalisasi adalah salah satu permasalahan terbesar yang terjadi di dunia. Dengan banyaknya bangunan-bangunan besar berkaca, semakin sedikitnya pepohonan dan banyaknya polusi dari kendaraan bermotor mengakibatkan dampak globalisasi semakin meningkat. Kemudian pada paragraf berikutnya, pada paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum. Sedangkan pada paragraf yang kedua, yaitu penyebab adanya globalisasi adalah bangunan besar berkaca yang memantulkan cahaya matahari kembali ke langit. Pepohonan di jalan ditebang sebagai akses jalan membuat berkurangnya oksigen yang seharusnya berasal dari fotosintesis, dan juga polusi kendaraan membuat udara kotor dan membuat banyak orang mudah sakit. Itu pada paragraf yang kedua. Kemudian pada paragraf yang ketiga, akibat yang disebabkan oleh globalisasi adalah menipisnya lapisan ozon karena pantulan sinar matahari kembali. Lingkungan menjadi tidak sehat
dengan banyaknya polusi dan berkurangnya udara bersih. Langkah perbaikan harus dilakukan dengan menanam banyak pohon lagi. Hal tersebut dilakukan agar dapat hidup sehat dan bebas dari penyakit. Nah, pada paragraf 2 dan 3 ini, ini berisi atau kita sebut sebagai deret penjelas, yaitu berisi tentang sebab dan akibat, atau bisa kita sebut juga sebagai isi dari teks eksplanasi. Nah, sedangkan pada paragraf yang keempat, paragraf yang terakhir pada bacaan ini, meskipun globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia, namun kita masih bisa berupaya mengurangi dampaknya dengan menanam pohon atau mungkin lebih sering menggunakan angkutan umum. Bumi yang semakin tua haruslah kita jaga agar terus memberikan kita hidup yang sehat. Nah, pada paragraf keempat ini merupakan kesimpulan yang juga berisi tentang pendapat dari penulis. Nah, anak-anakku, itu tentang penjelasan dan juga struktur teks eksplanasi. Berikutnya ada tugas dari Bu Anis, yaitu anak-anak baca di buku tematik kelas 6 tema globalisasi halaman 5 dan 7. Anak-anak baca, kemudian tentukan yang pertama paragraf mana yang merupakan pernyataan umum, yang kedua paragraf yang merupakan deret penjelas atau isi pada teks tersebut, dan yang ketiga paragraf yang merupakan kesimpulan atau pendapat. Anak-anak tuliskan paragrafnya saja dan nanti dikirimkan di e-learning. Oke, nah kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, Nak, ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana produksi dari energi listrik. Di era globalisasi, listrik berperan sangat penting. Hampir semua peralatan itu memerlukan listrik. Misalnya alat komunikasi seperti telepon genggam. Dengan adanya telepon genggam ini sehingga informasi mudah menyebar di seluruh dunia. Nah, bagaimanakah proses listrik itu bisa dihasilkan? Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Di pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator ini digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit tenaga air atau PLTA, bisa di gas di PLTG, bisa dari uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir yaitu di PLTN. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang proses produksi energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada gambar bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Nomor 1 itu ada air, itu nomor 2 itu pintu air, nomor 3 katup, kemudian nomor 4 tangki, nomor 5 itu pipa, kemudian nomor 6 katup penyatu tekanan, nomor 7 pintu air ke turbin, nomor 8 itu adalah generator, 9 transformer, dan 10 adalah saluran transmisi. Oke anak-anak, air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Di dalam air tersimpan energi potensial seperti pada air terjun dan energi gerak pada air yang mengalir. Pada era modern ini, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air yang mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin.
Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah penduduk atau ke tangan konsumen. Berikutnya, anak-anak kerjakan tugas, ayo diskusi yang berada di halaman 14. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah teks eksplanasi terjadi 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Jangan lupa nak, tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, mengaji, serta membantu orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.